Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Iqbal sini. Beberapa waktu terakhir ini saya lihat tren pelihara sulcata itu semakin meningkat ya jumlah penggemarnya. Mungkin karena dibarengi dengan dibarengi dengan turunnya harga sulcata yang lumayan drastis di angka sekitar 700 mungkin sampai 1 jutaan udah dapat sulcata baby ukuran 4-5 cm. Maka dari itu di video kali ini saya akan memberikan sedikit tips buat kalian semua bagaimana cara memilih sulcata yang baik dan sehat untuk kalian pelihara nantinya. Jadi di sini saya udah siapin nih salah satu kura-kura sulcata saya untuk sebagai salah satu contoh pemilihan kura-kura sulcata yang baik gitu. Nah, apa aja sih yang perlu kita perhatiin untuk memilih sulcata yang baik ya? Kita di sini kasusnya adalah kalian cek di offline store ya, atau mungkin kalian COD atau di mana gitu. Jadi kalian bisa cek kura-kura sulcatanya langsung gitu. Nah, ini adalah kura-kura saya. Jadi pertama yang harus kita perhatikan adalah yang paling gampang dulu, yaitu anatomi tubuhnya gitu, lengkap atau tidak, mulus atau enggak gitu. Kita cek mulai dari bagian rahangnya. Bagian rahangnya normal atau enggak, karena di sulcata baby ini itu masih agak rapuh, dan sulcata itu kan kayak suka gigit semua barang gitu, termasuk kayak bebatuan, kerikil atau hiasan apapun yang ada di kandangnya tuh biasanya dia suka gigit, dan itu rentan sekali untuk rahangnya cuil gitu, meskipun sedikit gitu. Kita lihat di bagian rahangnya sini normal semua gitu. Kalau misalkan sudah normal, rata gitu, tidak ada bopeng gitu, tidak ada bekas cuil, kelihatan kok, pasti kelihatan nggak simetris gitu kalau ada cuilnya gitu. Itu kalau misalkan sudah aman, kita lanjut lagi ke bagian kukunya. Kalian lihat di bagian kukunya sini, pastikan di masing-masing kaki depannya itu ada 5 kuku gitu. Jadi total 10 kuku di bagian depan sini. Nah, ini kebetulan sulcata saya juga normal gitu. Jadi di sini ada 5, dan belakang kita pastikan ada 4 kuku masing-masing. Sini 4, sini 4 gitu. Jadi depan masing-masing 5 kuku, belakang masing-masing 4 kuku. Nah, itu kita pastikan utuh semua gitu. Karena itu juga rentan patah juga di sulcata baby ini. Kemudian kita kalau sudah kita cek seluruh kukunya dan aman, kita cek di bagian sini cangkangnya atau karapasnya. Sini dia simetris atau enggak. Kalau di kura-kura sulcata saya kayak ini simetris ya, jadi bulat gitu loh. Karena untuk sulcata baby ini cukup banyak kasus penyok gitu tidak simetris, memang dari lahir seperti itu. Mungkin besarnya bisa pulih bulat lagi, cuman butuh waktu yang sangat lama. Tapi ada juga yang permanen kayak gitu. Nah, kalau yang simetris bentuknya bulat ya seperti ini. Biasanya kalau nggak simetris itu intinya bagian kanan dan kiri itu nggak rata lah gitu. Intinya seperti itu. Kalau misalkan semua sudah aman, mulus, simetris, kita lanjut ke ekor di sini. Nah, soalnya kura-kura sulcata baby ataupun yang udah agak besar pun biasanya kalau dalam satu kandang itu ada beberapa sulcata atau banyak sulcata, itu biasanya dia suka ada oknum sih, bukan semua sulcata kayak gini, tapi ada beberapa sulcata yang suka gigit temennya. Nah, salah satu sasarannya biasanya adalah ekor sini. Nah, kita pastikan ekornya runcing, tidak tail tip seperti ini. Nah, paling pengecekan untuk anatomi segitu saja. Kita pastikan semuanya lengkap, mulus gitu kan. Kecuali emang udah dikasih note bahwa sulcata ini ada minusnya gitu, itu nggak apa-apa ya. Nah, kita lanjut kita cek kesehatannya. Kita cek dari fisiknya aja gitu. Kita cek dari fisik luarnya aja. Pertama kita cek di bagian hidungnya. Bagian hidung sini depan itu kita pastikan kedua lubangnya ada. Maksudnya ada di sini nggak tertutup ya, tidak tertutup oleh lendir ataupun semacam gumpalan cairan yang mengeras gitu, nggak ada gitu. Karena kalau hidungnya itu lubangnya nggak plong, biasanya nyebutnya plong ya. Kalau nggak lubangnya itu ketutup oleh cairan atau apapun itu, biasanya kemungkinan besar itu sulcatanya pilek gitu. Jadi kita pastikan hidungnya plong, jadi pernafasannya juga bagus. Terus kita cek juga di bagian matanya ini kita lihat, bisa kalian lihat di sulcata saya ini kan matanya terbuka dengan sempurna gitu, matanya belok lah, nyebutnya belok gitu, terbuka dengan sempurna. Kita pastikan nggak ada belek ataupun bengkak gitu. Kalau bengkak ataupun ada belek itu kemungkinan dia iritasi di matanya. Biasanya kasusnya itu paling sering di alas kandang yang biasanya pakai kayak semacam serpihan kayu gitu,
bisa masuk ke mata dan dia bisa iritasi gitu. Terus kita cek di bagian mulutnya, kita pastikan nggak ada buih-buih itu. Kalau ada buih biasanya juga pilek juga. Dan kalau sulcata ini di kura darat sih, nggak cuma kura darat sih, kura air juga itu ada infeksi saluran pernafasan gitu. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itu adalah dia mangap cukup lama, bukan nguap ya. Sulcata ini kan biasanya juga nguap juga kan, cuma normal aja gitu loh. Dan itu cukup lama terjadinya. Penguapan itu berjam-jam, paling sekali nguap gitu kan. Nah kalau infeksi saluran pernafasan itu lumayan sering dan dia mangap lebar dan waktunya durasinya cukup lama, terus diakhiri dengan semacam suara kayak apa ya, kayak suara dahak gitulah. Jadi pokoknya dia mangap lebar dan diakhiri dengan suara dahak. Itu kemungkinan infeksi saluran pernafasan. Itu juga perlu kita waspadai, meskipun itu juga cukup jarang saya temuin di sulcata sih. Itu cuman jadi salah satu pertimbangan aja buat kalian kalau nemuin kasus seperti itu gitu. Oke, kita lanjut. Setelah semuanya ini di bagian kepalanya kita cek udah normal semua, kita lanjut ke bagian plastronnya. Kalian perlu center di bagian sini, di bagian plastronnya. Kalau misalkan tembus cahayanya itu tembus ke atas ini, kemungkinan besar itu kura-kuranya MBD, metabolic bone disease gitu kan, semacam penyakit tulang gitu karena kekurangan asupan kalsium. Terus apa lagi ya, dan dia biasanya juga lembek di plastronnya sini. Jadi kalian agak tekan gini aja. Kalau punya saya ini kan udah keras karena ukurannya juga udah 7 cm ini. Jadi kalian center dan kalian pastikan plastronnya sini nggak lembek gitu. Itu biasanya karena apa ya, kalau sepengalaman saya sih biasanya karena kurang jemur. Itu bisa gitu, karena si kura-kura sulcata ini meskipun udah dikasih makanannya dikasih asupan kalsium gitu, ada kemungkinan untuk tidak terserap kalau tidak dijemur, atau dia perlu UVB untuk menyerap si kalsium ini gitu. Nah, ini kura-kura saya boker ya, kita ambil dulu nya. Wow, nah seperti itu. Sampai mana tadi kita? Sampai di karapas ya. Oh iya, jangan lupa juga kalian pastikan gak ada jamur. Biasanya di leher-leher sini nih, kulit bagian leher sini biasanya ada jamur tuh. Jamurnya tuh apa ya, kayak semacam benjolan-benjolan kecil gitu, warnanya juga menyerupai warna kulitnya. Itu pasti kalian pastikan gak ada jamur juga di bagian kulitnya. Terus karapas udah. Oh iya, ketika MBD tadi itu sebaiknya jangan kalian beli karena itu cukup sulit untuk disembuhkan, kura-kura yang MBD gini, apalagi yang masih kecil ya. Oke, jadi paling untuk cek kesehatannya paling di sekitaran situ aja, di bagian mata, hidung, mulut, kulit, terus plastron, karapas. Dan untuk pengecekan akhirnya kalian mungkin bisa pastikan makannya ini lancar gitu lah. Jadi ketika kalian beli kura-kura sulcata di offline store atau di pet shop dan semacamnya gitu, kalian kalau bisa kalian tes makan gitu, pastikan makannya ini lancar. Cuman gini, sulcata ini kan ada jam makannya. Kalau di tempat saya biasanya ada jam makannya. Kalau di saya pagi setelah jemur dan sore gitu. Jadi ketika kalian mau ke offline store atau ke pet shop gitu, pastikan kalian ngeceknya itu di saat jam makan kura-kura sulcata ini gitu. Jadi biar mempermudah aja gitu kalian ngeceknya gitu, karena ya sulcata kalau udah makan dan kondisi perutnya udah penuh, dia nggak akan makan lagi. Tapi bukan berarti dia mogok makan gitu, karena memang bukan jam makannya aja gitu. Jadi kalau misalkan dia sudah kasih makan pagi, kalian datang siang dan kura-kuranya nggak mau makan, ya wajar aja. Jadi kalian sebaiknya kalau misalkan mau cek sulcata gitu, kalian janjian dulu aja sama sellernya gitu, jam makannya jam berapa, nanti kalian datang jam segitu biar kalian bisa mastiin makannya ini lancar gitu. Dan juga pupnya lancar, urates keluar dengan rutin gitu. Cuman itu memang butuh waktu sih, nggak bisa kalian cek langsung di offline store-nya itu langsung pup gitu, agak sulit gitu memang. Mungkin butuh beberapa hari di tempat kalian. Cuman kalau seller atau tempat beli sulcata atau
pet shop dan lain-lain yang udah terpercaya, biasanya kalau emang bermasalah di pencernaannya atau nggak mau pup, nggak keluar urates gitu, pasti dia bilang. Dan semisal di tempat kalian nggak mau pup dan nggak mau makan, biasanya bisa kok dikembalikan gitu, karena emang nggak bisa dicek secara langsung. Paling makannya aja yang bisa dicek secara langsung, cuman kalau pup dan urates ini emang agak susah ya. Kalian bisa ceknya harus di rumah kalian sendiri gitu. Paling itu aja sih tips dari saya untuk pengecekan sulcata yang baik dan sehat gitu. Mungkin itu aja yang saya ingat gitu. Jadi kalau teman-teman yang mungkin lebih expert dalam bidang pengecekan sulcata, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah aja apa-apa yang kurang yang belum saya sampaikan gitu. Oke, paling segitu saja video saya di hari ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.